Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil jabbar muqawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallahu khaliqul jannati wan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bi muradih wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Kita oleh Allah masih diberi umur sampai subuh ini. Kita sudah ada di bulan yang mulia berupa bulan Rajab. Maka kita semua harus memuliakan bulan Rajab dengan cara mengekang nafsu kita dari melakukan kezaliman, mengekang nafsu kita dari melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan. Karena kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dosanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan maksiat di luar bulan-bulan haram. Mudah-mudahan kita ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah, bisa mengarahkan nafsu kita kepada ketaatan kepada Allah di bulan haram ini, yakni bulan Rajab. Karena melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan di bulan Rajab termasuk bulan haram, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan ketaatan di luar bulan haram, di luar bulan Rajab. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan ungkapan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencintai, mencontoh dan berusaha mengikuti Rasulullah SAW sampai akhir hayat nanti. Kita semua mudah-mudahan mati dalam keadaan Islam, terbawa iman dan ihsan. Pada hari kiamat nanti kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali talim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Babus Sholatil Janaiz. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Talhah bin Abdillah bin Auf, dan dari Talhah anak laki-laki Abdullah anak Auf, Talhah bin Abdullah bin Auf. Qala kata Talhah bin Abdillah bin Auf, Sholaitu khalfa bni Abbasin. Sholaitu aku pernah melaksanakan sholat khalfa bni Abbasin, di belakang sahabat Ibnu Abbas. Yang dilaksanakan sholatnya adalah ala janazatin, sholat jenazah. Jadi aku pernah melaksanakan sholat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Ya, berarti imamnya Ibnu Abbas ya. Talhah bin Abdullah menjadi makmum. Apa yang dibaca oleh Ibnu Abbas? Faqara'a. Lalu Ibnu Abbas membaca Fatihatal Kitabi. Fatihatal Kitab yakni surah Al-Fatihah. Nah, setelah selesai faqala, lalu Ibnu Abbas berkata, lita'lamu annaha sunnatun, rawahu al-Bukhari. Lita'lamu, supaya kamu sekalian mengetahui itu, annaha, bahwasanya surah Al-Fatihah itu
yang dibaca ketika sholat jenazah sunnatun adalah sunnah, ya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu yang disandarkan kepada Rasulullah, ya, yang dibaca, yang dikatakan, yang diperbuat dan yang disetujui oleh Rasulullah SAW, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Rawi telah meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Wal hadisu dalilun ala wujubi qiraatil Fatihati fi sholatil janazah. Jadi hadis ini sebagai dalil ala wujubi qiraatil Fatihati, atas wajibnya membaca surah Al-Fatihah fi sholatil janazati, dalam sholat jenazah, sholat mayit. Salat biasa dipahami tanya. Selanjutnya wa'an Auf bin Malikin, dan dari Auf bin Malik. Qala, kata Auf bin Malik, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat jenazah. Fahafidtu, aku telah hafal itu, min du'aihi, dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Auf bin Malik. Apa doa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat jenazah? Yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasaji wal barodi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min alihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nari. Rawahu Muslimun. Panjang banyak lumayan itu. Wa qihi fitnatal qabri. Ya, artinya kurang lebih Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah lahu mayit tersebut itu. Kami diwasalkeun mah hamzana tadi barisan, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah kesalahan mayit, ya, yang kita salati jenazahnya. Warhamhu, dan berilah dia rahmat, rahmatilah dia. Wa'afihi, dan lindungilah dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah kesalahan dia. Wa akrim, dan muliakanlah nuzulahu, tempatnya, dalam barjanya mudah-mudahan dimuliakan. Wa wasi', dan lapangkanlah madkhalahu, tempat, ya, tempat masuknya. Wa gsilhu, dan mandikanlah dia ya Allah bil ma'i, dengan air, wasaji, dengan air salju, wal barudi, dan dengan air embun. Wa naqqihi, dan bersihkanlah dia ya Allah minal khataya, dari berbagai kesalahan. Kama yunaqqo, sebagaimana dibersihkan as-saubu, pakaian, al-abyadu, yang putih, ya. Dari apa dibersihkannya? Minad danasi, dari kotoran. Wa abdilhu, dan gantilah ya Allah baginya daron, tempat, khairan, yang lebih baik, min darihi, dari tempat yang pernah dia diami. Wa ahlan, ya Allah gantilah keluarganya khairan, dengan yang lebih baik. Jadi satu semua sarogena teh mudah-mudahan si menakdi jeung jodohna nulapung sae nya, itu nulapung sae. Khairan min ahlihi, daripada keluarganya. Wa adkhilhu, dan ya Allah masukkanlah dia al jannata, ke dalam surga. Waqihi, dan lindungilah, peliharalah dia ya Allah fitnatal qabri, dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Wa adzaban nari, dan dari siksa api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqat, misalnya tiasa dipahami banyak. Nah, iya bacaan ketika sholat jenazah. Berarti kira diapalkeunnya, tidak apalkeun jadi 100. Simpen dina ieu, dina eureun mayit. Anu sok biasa di kurang mah diawas nu pendekna nya. Nu pendek gitu. Dina hadis ieu mah panjang gitu. Ya, biasa nu panjang nu pendek itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, sakitu. Wa qad qala al-fuqaha yundabu al-israru, dan sungguh para fuqaha ahli fikih menghukumi sunat al-israr, ya,
Jadi dibacana israr lalaunan itu dibacana lalaunan. Wa minhum man qala yusiru pinari wa yajaru pilaili. Tapi sebagian ulama ada yang pendapat kalau sholatnya siang disirkan itu pelan-pelan ya. Tapi lamun sholatnya di malam dijaharkan. Wa du'aul lil maiti dan mendoakan bagi mayit yang bagi al ikhlasu fihi lahu. Nah, dalam berdoa ya, ketika berdoa untuk mayit itu dianjurkan harus ikhlas ya, semata-mata karena Allah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, akhlisu lahud du'a, ikhlaskanlah bagi mayit dalam berdoa. Jadi ikhlaskanlah doa untuk mayit. Jadi ketika kita berdoa salat jenazahnya harus ikhlas semata-mata karena Allah, karena salat jenazah itu sebuah ibadah kepada Allah untuk mendoakan mayit. Ibadah kepada Allah harus ikhlas. Berdoa juga ibadah harus ikhlas. Dari mananya Arab wararas ya, tarhim ya. Darumnya oh gitu. Tarhimna terus salat iya subuh. Biasa dipahami Pak ya insyaallah-nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri semoga Allah memaafkan ya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.